Pemirsa, jejak tiga pembunuh Vina dan kekasihnya Eki hingga kini belum diketahui sama sekali. Dan kini muncul kabar bahwa para terpidana dipindahkan sementara dari Lapas Kelas 1 Cirebon ke Polda Jawa Barat. Ya, kami akan ajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami Prita Zega yang akan wawancara Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cirebon, Bapak Ian Rusmanto. Selamat petang Zega, apa informasi terbaru yang bisa Anda berikan kepada kami? Ya, selamat petang Vita dan juga pemirsa TV One. Kasus pembunuhan almarhum Vina dan juga Rizky atau biasa disebut Eki ini kembali mencuat ya, akibat ataupun setelah kisahnya diangkat di layar lebar. Dan banyak spekulasi di tengah masyarakat di mana hingga saat ini 8 tahun dari kasus pembunuhan masih ada 3 DPO ataupun buronan yang masih perlu diselidiki ataupun dicari oleh pihak kepolisian. Dan update terakhir yang kami dapatkan informasi bahwa 7 pelaku yang sudah menjadi tahanan pidana yang sudah divonis seumur hidup oleh pihak kepolisian saat ini telah dipindahkan dari kelas 1 Cirebon ke Polda Jabar. Dan untuk mengetahui informasi yang lebih detailnya saya akan tanyakan langsung kepada Kalapas Kelas 1 Cirebon, Pak Ian Rusmanto. Halo Bapak, selamat sore Pak Ian. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak Ian? Alhamdulillah baik. Pak Ian, informasi yang kami terima Pak Ian, 7 pelaku ataupun 7 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina ini sudah dipindahkan ke Polda Jabar. Apa benar begitu Bapak? Ya. Jadi yang benar bukan dipindahkan, tapi dipinjam sementara untuk kepentingan pemeriksaan. Dipindahkan, maksud kami dipinjamkan ya Pak ya? Itu sejak kapan Bapak, detailnya jam berapa tuh Pak kemarin? Peminjaman itu dilakukan pelaksanaan mulai kemarin sore. Jam 6 sore. Oke. Ya. 7 pelaku dipindahkan secara bersamaan ya Pak. Ya. Sebenarnya apa yang perlu didalami oleh pihak kepolisian sehingga hingga kemarin ini akhirnya dipinjamkan di Polda Jabar begitu? Kalau masalah apa yang perlu diketahui barangkali itu menjadi ranah penyidik ya. Karena itu kewenangan kami hanya ketika mereka membutuhkan keterangan kami memberikan apa yang mereka perlukan, maka dari mereka lah, dari narapidana itu, maka nanti akan diberikan kepada para pihak penyidik. Jadi kami tidak berwenang untuk hal itu. Tapi dari Polda Jabar sendiri, Bapak, apa alasan mereka sehingga mereka meminta untuk kemudian peminjaman tahanan ini menuju Polda Jabar? Ada informasi kah, Pak? Jadi informasi sesuai dengan surat yang kami terima dari kantor wilayah bahwa Polda Jabar itu meminjam 7 orang narapidana terkait kasus Vina itu ke kantor wilayah, kemudian kantor wilayah menindaklanjuti, memerintahkan kami untuk melaksanakan peminjaman tersebut. Artinya ini mengenai kasus pembunuhan Vina kemarin? Dimungkinkan seperti itu. Dimungkinkan seperti ya. itu. Oke, Pak Ian, berbicara mengenai kasus pembunuhan ini, Pak Ian, 7 pelaku yang sekarang sudah dipindahkan dan akan dimintai keterangan. Selama Bapak menjabat sebagai Kalapas Kelas 1 Cirebon, apa yang Bapak tahu, informasi apa yang Bapak terima selama ini mengenai kasus pembunuhan Vina ataupun ke-7 pelaku tersebut? Kalau informasi yang beredar di masyarakat kan sepertinya mereka kesannya arogan dan lain sebagainya. Tapi yang kami lihat, yang kami tahu, terutama saya selama saya berada di Lapas Kelas 1 Cirebon, yang saya tahu mereka justru sangat kooperatif dengan pembinaan yang kami berikan. Bahkan di antara mereka itu telah mengikuti semua program pembinaan dengan baik. Oke, artinya mereka sangat kooperatif ya Pak? Sangat kooperatif. Sejauh ini berarti berapa tahun ya mereka Pak di dalam ya? Berarti sudah dibina oleh pihak lapas sendiri ya Pak? Apa saja yang menurut Bapak, bagaimana Bapak menilai perilaku mereka mungkin dari 7 pelaku ini? Ya, bahwa mereka masuk ke Lapas Kelas 1 Cirebon itu tanggal 2 Juni 2017. Nah, sejak itu sampai saat ini untuk kita bisa menyampaikan bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik adalah standarnya yang bersangkutan tidak pernah tercatat dalam buku register F atau buku pelanggaran. Itu standar yang paling dasarnya itu. Bahwa kemudian mereka selama ini kooperatif dengan pembinaan, itu juga bagian dari penilaian yang baik.
semua program yang kita berikan kepada mereka, baik pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, semua diikuti dengan baik. Bahkan hubungan mereka dengan sesama warga binaan pun dengan apalagi dengan petugas juga sangat baik, sangat kooperatif. Mereka dinilai berperilaku baik ya Pak. Selama ini apakah ada komunikasi atau ada hal-hal yang mungkin sudah disampaikan oleh 7 pelaku? Karena kalau kita berkaca Pak, ada 1 pelaku yang di bawah umur keluar, sudah dibebaskan, maksud kami sudah dibebaskan dengan divonis mungkin seumur tapi dapat remisi selama 3 tahun. 8 bulan ini sudah keluar, dan dari pengakuan pelaku tersebut dirinya mengatakan bahwa dirinya korban salah tangkap. Apakah selama Bapak mungkin menjabat, adakah aduan-aduan tersebut atau laporan tersebut mungkin bisa langsung dari pelakunya sendiri atau komunikasi ke Bapak bagaimana ya Pak? Sejauh ini memang tidak ada penyampaian secara khusus ya masalah hal seperti itu, karena mungkin karena selama ini selama mereka melaksanakan pembinaan di dalam itu terlalu sibuk dengan kegiatan, jadi mereka tidak sempat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke. Artinya dari Bapak sendiri, Bapak menilai mereka masih kooperatif ya? Masih kooperatif sangat sekali. Baik Pak Yan, terima kasih atas waktunya Pak Yan Rusmanto. Ya, Vita dan juga pemirsa TV One, tadi kita mendengarkan langsung bagaimana pernyataan dari Pak Yan Rusmanto. Kalau dari pengamatannya ataupun penilaian selama dia menjadi ke lapas bahwa ke-7 pelaku ini berperilaku baik, artinya mereka kooperatif. Namun tadi dirinya mengatakan bahwa memang dasar dari pemindahan tahanan ini untuk memeriksa lebih lanjut ataupun menggali lebih dalam sebenarnya peranan mereka dalam kasus pembunuhan tersebut, karena memang ada banyak sekali spekulasi yang tersebar luas di masyarakat dan itu yang akan dibuktikan langsung nanti pihak kepolisian. Demikian, kembali ke Anda, Vita. Baik, terima kasih Prita Zega. 7 terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat untuk keperluan pemeriksaan. Terima kasih atas laporan Anda.